Nama saya Sarlan. Saya seorang mahasiswa yang berkuliah di kampus TIT Ibnu Khaldun Nunukan. Di sore hari, saya berkunjung di sebuah desa yang bernama Desa Binusang, tepatnya di daerah Tanjung Cantik. Sekilas, saya menemukan bangunan tua yang berada di atas bukit. Kemudian, saya menuju ke bangunan tua tersebut, dan ternyata bangunan tersebut sudah tidak layak dipakai. Setelah dari bangunan tua tadi, saya melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, akhirnya saya menemukan masjid. Kebetulan waktu sholat hampir tiba, dan saya pun singgah untuk melakukan sholat berjamaah. فإنك غافر الذنب العظيم هب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Ketika selesai sholat, saya melihat jamaah masjid yang sedang mengaji. Sungguh, hal seperti ini membuat saya terkagum. Ketika ingin pulang, tiba-tiba saya dan teman saya dipanggil oleh imam tersebut. Bismillah. Kita dari mana nih? Dari foto tadi Pak. Jadi begini, karena kebetulan kita di masjid sini itu Dan kami pun diajak duduk untuk diskusi. Terjadi sedikit perdebatan antara saya dan imam masjid tadi, karena beliau meminta kami menggunakan masker pada saat sholat.
Sedangkan menurut saya, kita tidak perlu menggunakan masker. Karena Allah pasti melindungi kita dan hidup mati kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Gini Pak Ustadz, biasanya kalau saya sering sholat tidak ada apa-apa Pak, aman-aman aja. Jadi di sini jangan takut pada virus corona. Di sini takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Iya, saya mengerti Pak, tetapi ini kan situasinya juga berbeda. Kita paham seperti itu, tetapi kita juga tidak bisa kepikan antara himbauan pemerintah kemudian kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi demi kenyamanan kita bersama ya kita himbau kepada jamaah. Dan imam masjid pun bersikeras untuk tetap menghimbau agar menggunakan masker saat sholat. Katanya demi memutus mata rantai COVID-19, dan saya pun menutupnya dengan ucapan terima kasih. Terima kasih atas sarannya Pak. Lalu saya dan teman saya beranjak keluar dari masjid. Di perjalanan pulang, mereka mengajak kami untuk mematuhi protokol kesehatan. Ya, lagi-lagi kami diarahkan memakai masker ketika masuk masjid. Diindahkan untuk penggunaan maskernya, karena masker itu untuk mematuhi standar protokol kesehatan agar kita yang beribadah di dalamnya itu lebih merasa nyaman, aman, dan terjaga. Saya perhatikan saat ini semua orang panik dan ketakutan atas virus corona ini, sehingga sholat di masjid pun saya akan dipersulit dengan penggunaan masker. Ya gini Abu, jadi di posisi sekarang ini memang kita harus waspada tentang corona ini. Tapi lebih jelasnya di sini kita sholat. Jadi jangan takut kepada virus corona. Di sini kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih jelasnya begitu ya Bu? Iya, walaupun seperti itu Pak, agar lebih baiknya kita mengindahkan untuk standar protokol dari medis, karena kalau untuk masalah akhirat ya memang kita harus takut ke Tuhan. Tetapi kalau untuk medis, untuk di zaman yang corona ini kita juga harus mengindahkan agar tidak menularkan. Jadi Bapak bisa saja merugikan orang lain dan merugikan keluarga sekitar tanpa pengetahuan Bapak jika tidak menjaga protokol kesehatan. Ya intinya di sini memang kita harus waspada. Tapi yang kenakan saya juga. Jadi masalah penyakit-penyakit itu nanti kita serahkan pada Allah saja. Jadi begitu aja ya Bu ya. Jadi kalau untuk standar protokol Setelah sedikit bersitenggang dengan jamaah masjid, kami pun diajak menemui ustadz yang lebih paham dengan keadaan saat ini. baiknya kita diskusinya ke rumah ustaz yang lebih memahami tentang moderasi beragama aja, yang lebih bisa menengahi kita antara ilmu agama dan ilmu medis yang kita terapkan sekarang saat ini pada saat beribadah. Kalau begitu ayo kita sama-sama kita ke rumah ustaznya agar lebih menengahi kita dan mengetahui bagaimana kita harus menerapkan moderasi dalam beragama ini. Jadi langsung kita ke sana. Ayo. Boleh Pak? Living all alone, kinda forgot it's been that long since someone's gone. I've been trying to be a little bit strong. Admit it's not that easy to be exactly who I was. My shit is Beliau ini, kita itu di masjid sudah melakukan standar protokol kesehatan menggunakan masker Pak pada saat sholat, kecuali wudhu. Tetapi karena beliau bersangkutan ini tidak ingin menggunakan masker pada saat ibadah, mungkin untuk alasannya bisa beliau jelaskan ke Bapak alasannya. Ya, gini Pak Ustadz. Iya. Biasanya kalau saya sendiri kalau sholat kan Pak, dia nggak pakai masker juga Pak, aman-aman aja. Jadi setahuku virus corona itu datang pada Allah. Jadi kita di sini harus takut pada Allah sendiri. Gitu Pak alasannya. Hanya begitu. Iya. Faktor keyakinan, faktor keyakinan bahwa segala sesuatunya itu adalah dari Allah. Iya, betul. Ya betul. Jadi segala sesuatunya yang terjadi itu dia tidak akan datang illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah, apapun juga. Ya. Tetapi sebagai manusia dilengkapi oleh Allah akal. Jadi akal yang bekerja. Akal yang membedakan manusia tadi dengan hewan itu adalah karena adanya akal. Jadi Allah juga memberikan akal supaya kita pergunakan, ya kan? Setelah akal bekerja, yang menapis agama, makanya itu dibandingi dengan agama lagi, ya kan? Jadi ada akal, memahami agama adalah akal. Agama kalau tanpa dengan akal
itu tidak bisa kita paham. Tapi akal berdiri sendiri, apa yang Anda pikir kalau tidak ada agama? Jadi antara akal dengan agama, ya, itu adalah keterkaitan, ya. Jadi memang di dalam dunia ada keyakinan seperti itu. Artinya ada namanya Jabariyah, ada Qadariyah. Ya. Jabariyah mengatakan tidak ada sangkut pautnya manusia, ya, menyangkut masalah takdir, menyangkut masalah jodoh, menyangkut masalah penyakit, itu semuanya dari Allah. Itu pemahaman Jabariyah. Itu namanya aliran fatalisme, ya. Lalu yang satu Qadariyah, segala sesuatu ditentukan oleh manusia. Jadi ada dua. Satu mengatakan segala sesuatu ditentukan oleh Allah, mengatakan tidak, segala sesuatu ditentukan oleh manusia. Allah sudah memberikan akal. Allah sudah memberikan akal. Jadi misalnya mau jadi kedokteran, ya kuliahlah di kedokteran. Kamu mau pergi ditambah di sana bagian mau bagaimana mau bisa jadi dokter, ya kan? Nah, jadi kita yang menentukan nasib kita. Bergabung dengan orang pemimpin bisa saja, tapi kalau tidak mampu hindari. Nah, inilah peranan akal. Dan itu pun juga diperintahkan oleh Allah. Antum a'lamu bi umuri dunya. Pernah Nabi punya pemahaman seperti itu, ya. Nabi juga ada pemahaman ketika lewat di perkebunan kurma. Orang petani step, ya, itu supaya cepat berbuah. Ya, menurut pemahaman Nabi, wah ini merubah takdir Allah. Kenapa mau paksakan sesuatu? Sudah ditentukan. Ayam mengerap 21 hari. Tapi bisa saja kan? Bisa cuma berapa jam? Dengan inten panas suhu, ya, dengan listrik kan bisa tidak sampai berapa jam saja. Sudah bisa menetas. Tapi itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau dia sendiri itu bisa menetas 21 hari. Bebek 30 hari. Tetapi kalau dengan pemikiran manusia, kalau 21 hari suhu badan ini sekian, ini bisa menetas telur. Bagaimana kalau hanya 1 jam? Kan itu akal manusia kan? Ya, iya kan? Manusia. Nah, makanya pada waktu itu mengeluh petani 2-3 tahun. Datang sahabat lewat di perkebunan itu yang pernah dia lewati. Apa reaksi petani? Ya sahabat Rasulullah, waktu ingat ketika datang lewat di perkebunan ini bersama Rasulullah yang mengatakan sebaiknya kamu tidak lakukan seperti. Ya kita sudah lakukan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kan. Nabi kan sudah mengatakan. Ternyata produksi kita turun setelah tidak melakukan dengan step itu, ya kan? Pergilah melapor ke Nabi, ya Rasulullah, petani waktu kita lewat di situ taat kepada Rasul, dia tidak lakukan step, ya menurut pemikiran Nabi kan, turun produksinya, ya kan? Nah, apa dia bilang? Kalau persoalan ibadah ma'bah, sami'na wa ata'na, ikuti, lakukan. Tapi kalau persoalan pemikiran, ya, antum a'lamu bi umuri dunya. Ya. Coba misalnya sudah nyata-nyata kena penyakit di situ, lalu kamu duduk di situ bersama, bagaimana kira-kira? Kalau begitu hanya Allah menentukan mati atau tidak. Sementara orang berperang, pokoknya sengit. Itu kayak bikin anu kita, atau ya macam-macam. Banyak orang yang sakit kok tidak mati, ada juga orang sehat-sehat jalan-jalan langsung mati, ya kan? Nah itu karena kita tidak tahu. Makanya menurut kita, karena pernah terjadi pada masa sahabat juga, ketika mau lewat satu daerah jangan masuk karena itu kena wabah. Lalu ada yang begitu, ada memang dibentuk, masa kita mau itu kan Allah yang menentukan, ya apa semua kan. Nah ada, jangan kita menurut umat kita lari dari takdir ke takdir yang lain. Nah jadi kita menghindar takdir menuju ke takdir yang lain. Nah itu jadi itu menurut umat. Jadi kita tindarkan takdir
menuju ke takdirnya tadi, artinya kalau ini bisa kena penyakit, ya jadi kita pakai masker, kita pindah ke takdir yang lain dengan akibat alat itu ya, pemahaman tadi qadariyah dengan jabariyah. Ya kalau mau berpaham jabariyah tidak ada kita, itu cuma Allah yang menentukan, tidak ada yang menentukan, memang ada yang seperti itu ya. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Bagaimana Kesimpulan yang saya dapatkan setelah bertemu Ustadz adalah jadi kita lebih baik bahwa kesimpulannya moderasi agama bukan berarti agama yang dimoderasikan, tapi bagaimana cara beragama yang moderat, saling memahami satu dengan yang lain. adanya seperti itu. Hanya saja lebih baik Kita ini beragam, mengikuti standar yang kita hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Pak atas penyampaian. senantiasa saling menghormati. Kita tidak boleh mengklaim menjadi yang terbaik. Penanaman moderasi ini dimaksudkan agar generasi muda memiliki sikap keagamaan yang inklusif. Moderasi beragama dalam kondisi COVID-19 adalah: pertama, bersabar menghadapi musibah COVID-19. Kedua, mengikuti anjuran pemerintah, pakar dan pihak berwenang dalam perorangan COVID-19. Tiga, mengutamakan keselamatan manusia atau menghilangkan kemudaratan. Itu harus didahulukan ketimbang ambil manfaat. 4. Tolong menolong dalam mengatasi COVID-19 dan dampaknya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Living all alone, kinda forgot it's been that long since someone's gone. I've been trying to be a little bit strong, and it is not that easy.